Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurdayati dan rekan saya Fatma Intania dengan NIM akhir 95 akan mengulik dan mengulas tentang transformasi Lorentz. Oke, sekarang kita akan belajar tentang pengertian transformasi Lorentz. Apakah yang dimaksud dengan transformasi Lorentz? Transformasi Lorentz merupakan suatu tetapan pengali untuk menghubungkan antara transformasi Galileo dengan pendapat Einstein. Galileo memandang bahwa ruang dan waktu adalah mutlak. Berdasarkan pandangannya tersebut, sebuah benda akan cenderung diam kecuali dikenai gaya luar pada benda tersebut. Benda tersebut akan bergerak pada suatu kerangka acuan. Sementara Albert Einstein dalam postulatnya menyatakan bahwa 1. Hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama dalam kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap satu terhadap lainnya. 2. Kelajuan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada keadaan gerak pengamat. Lalu, bagaimanakah perbedaan antara pendapat Galileo dan Einstein? Menurut transformasi Galileo, selang waktu antara pengamat diam dan pengamat bergerak adalah sama. Sedangkan, menurut Einstein, seharusnya selang waktu antara keduanya relatif tidak sama. Oke, sekarang kita akan belajar tentang rumus-rumus dalam transformasi Lorentz. Bagaimanakah rumus-rumus pada transformasi Lorentz? Berikut akan dijelaskan penurunan rumus pada transformasi Lorentz yang meliputi jarak, waktu, dan kecepatan. Oke, di sini ada dua kerangka acuan, yakni O dan O aksen, di mana O adalah pengamat yang diam, dan O aksen adalah pengamat yang bergerak. Kita dapatkan persamaan untuk O adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan C kuadrat T kuadrat. Dan untuk O aksen adalah X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat plus Z aksen kuadrat sama dengan C kuadrat T aksen kuadrat. Nah, di sini diasumsikan bahwa objek hanya bergerak pada arah sumbu X atau arah sumbu X aksen saja, sehingga Y aksen sama dengan Y dan Z aksen sama dengan Z. Hubungan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Kita buat persamaan X kuadrat min C kuadrat T kuadrat sama dengan X aksen kuadrat min C kuadrat T aksen kuadrat. Di sini kita kalikan kedua ruas dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat dengan memindahkannya ke ruas kiri. Dioperasikan dan ditambahkan bantuan 2TVX min 2TVX. Di sini secara matematis kita tambahkan bantuan tersebut, tujuannya adalah untuk mendapatkan persamaan kuadrat agar dapat difaktorkan. Sehingga pada hasil akhirnya kita dapatkan persamaan X min VT kuadrat per 1 min V kuadrat per C kuadrat min C kuadrat dikali dalam kurung T min dalam kurung V per C kuadrat tutup kurung X, tutup kurung kuadrat, per 1 min V kuadrat per C kuadrat, sama dengan X aksen kuadrat min C kuadrat, T aksen kuadrat. Nah, dari persamaan ini kita bisa peroleh untuk X aksen sama dengan X min VT per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Untuk Y aksen dan Z aksennya adalah masing-masing sama dengan Y dan Z. Dan untuk T aksen sama dengan T min V per C kuadrat kali X per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sementara untuk transformasi dari kerangka O aksen ke O adalah sama, hanya saja kita mengubah notasinya saja. Selanjutnya, apabila pengamat yang mengamati dua kejadian yang hampir bersamaan. Di sini ada kejadian pertama yang kita simbolkan dengan kejadian A, sehingga kita dapatkan persamaan XA
sama dengan X aksen min V T aksen per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dan untuk TA atau waktu A sama dengan T aksen min V per C kuadrat kali X aksen per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dan untuk kejadian kedua, di sini kita umpamakan sebagai kejadian B. Kita dapatkan persamaan sama seperti kejadian A, hanya saja kita mengubah notasinya menjadi XB dan TB. Lalu untuk kedua kejadian tersebut, menurut O pada interval jarak dan waktu, kita bisa dapatkan sebagai berikut. Untuk interval jarak, yakni delta X sama dengan XB min XA, sama dengan X aksen B min X aksen A plus V kali T aksen B min T aksen A per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dan untuk interval waktu, yakni delta T sama dengan TB min TA sama dengan T aksen B min T aksen A plus V kali X aksen B min X aksen A per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang transformasi kecepatan Lorentz. Di sini kita langsung saja hubungkan dengan yang sebelumnya, yakni formula X dan T. Apabila formula tersebut kita turunkan, kita dapatkan dx aksen sama dengan dx min v dt per akar 1 min v kuadrat per c kuadrat. Dan untuk t aksen kita turunkan menjadi dt aksen sama dengan dt min v per c kuadrat dx per akar 1 min v kuadrat per c kuadrat. Maka v partikel menurut kerangka acuan yang bergerak atau aksen adalah Vx aksen sama dengan dx aksen per dt aksen. Di sini kita operasikan sedemikian hingga didapatkan Vx aksen sama dengan Vx min V per 1 min V Vx per C kuadrat. Dan menurut kerangka acuan yang diam atau O, Vx sama dengan V aksen X plus V per 1 plus V aksen X per C kuadrat. Oke, selanjutnya, kecepatan Lorentz terhadap sumbu X, Y, dan Z adalah sebagai berikut. Untuk sumbu X, Vx aksen sama dengan Vx min V per 1 min V Vx per C kuadrat. Dan untuk sumbu Y, Vy aksen sama dengan Vy akar 1 min V kuadrat per C kuadrat per 1 min Vx V per C kuadrat. Dan untuk sumbu Z, Vz aksen sama dengan Vz akar 1 min V kuadrat per C kuadrat per 1 min Vx V per C kuadrat. Selanjutnya kita akan bahas tentang makna fisis. Nah, jadi dari penjelasan tadi, makna fisisnya yakni apabila terdapat suatu materi yang memiliki kecepatan yang mendekati atau setara dengan kecepatan cahaya, maka kecepatan materi tersebut menurut pengamat yang bergerak tidak lain adalah sama dengan kecepatan cahaya. Dan perhitungan kecepatan antar dua materi yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya harus dihitung dan ditinjau berdasarkan transformasi kecepatan Lorentz. Oke, untuk selanjutnya, yuk latihan soal because practice make perfect. Dua orang pilot A dan B dalam kasus pertama mengendarai dua kendaraan mobil dan bergerak dengan kelajuan masing-masing VA sama dengan 40 meter per sekon dan VB sama dengan 60 meter per sekon dengan arah yang berlawanan. Pada kasus kedua, mengendarai dua pesawat ruang angkasa dan bergerak dengan kelajuan masing-masing VA sama dengan 0,6 C dan VB sama dengan 0,75 C. Dalam soal ini yaitu C adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dengan arah yang berlawanan. Tentukan VA untuk kasus pertama, kemudian VAB untuk kasus kedua. Untuk keduanya yaitu menggunakan transformasi Lorentz. Diketahui untuk kasus pertama yaitu VA sama dengan 40 meter per sekon dan VB sama dengan minus 60 meter per sekon karena arahnya berlawanan. Kemudian kasus kedua, VA sama dengan 0,6 C dan VB sama dengan minus 0,75 C. Ditanya yaitu VAB pada kasus pertama dan VAB pada kasus kedua dengan menggunakan transformasi Lorentz. Untuk VAB pada kasus pertama yaitu menggunakan rumus
VA minus VB dibagi 1 per VA dikali VB per C kuadrat. Untuk VA nya sendiri yaitu 40, kemudian dikurangi minus 60 dibagi 1 minus 40 dikali min 60 dibagi 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Kemudian didapatkan 100 dikurangi 1 min 0 sehingga VAB yaitu 100 meter per sekon. Untuk VAB pada kasus kedua menggunakan rumus yang sama, yaitu VA nya 0,6C kemudian dikurangi minus 0,75C dibagi 1 minus 0,6C dikali min 0,75C kemudian dibagi C kuadrat sehingga didapatkan 1,35C dibagi 1 tambah 0,45 sehingga VAB yaitu 0,93C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.